Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan simulasikan P2K2 modul kesejahteraan sosial, disabilitas dan lansia. Sesi pentingnya kesejahteraan lanjut usia, langkah 3, poin 11 dan 12. Nah, ibu-ibu, perhatikan bahwa dijelaskan lansia terkadang mengalami kekerasan, ya Bu ya, mengalami kekerasan tanpa kita sadari. Kadang kita maaf ya Bu ya, kita sebagai anak kadang berlaku kasar sama lansia atau misalkan dengan kata-kata gitu kan ya. Nah, ini ada cerita ya Bu ya, ada lembar cerita. Nanti Ibu menangkap di situ apa, nanti ada soalnya ya Bu ya dari cerita tersebut. Ya, ini lembar kerja 1 nenek A, tentang nenek A. Nanti kita sesuai kelompok yang sudah dibikin ya Bu ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 itu kondisi apa Bu? Kondisi fisik. Ya, kelompok 2 kondisi psikososial, dan kelompok 3 kondisi spiritual. Nah, nanti silakan tiap-tiap kelompok yang sudah dibagi tadi diobrolkan ya Bu ya, didiskusikan dari cerita nenek A itu. Ya, silakan, saya kasih waktu 5 menit atau 10 menit. Atau saya bacakan dulu ya Bu ya. Saya bacakan ceritanya ya Bu ya. Saya bacakan ceritanya. Nanti tolong diperhatikan. Di situ sudah, nanti saya bagikan ya, maaf ya. Saya bagikan kertasnya. Ini kertasnya Bu. Ya, ini. Kemudian ini Bu. Dan kelompok 3. Ya, saya Bu ya. Perhatikan ya Bu ya. Perhatikan. Nenek A berumur 76 tahun. Suaminya meninggal sejak tahun 2004. Ia mempunyai 4 orang anak yang semuanya sudah berumah tangga. Nenek A tinggal bersama anak bungsunya yang sudah beristri dan mempunyai 2 anak. Semuanya laki-laki. Namun saat ini anak laki-laki nenek tersebut pindah bekerja di luar kota dan pulang ke rumah seminggu sekali. Sehingga di rumah hanya dengan menantu dan kedua cucunya. Menantunya sering bersikap tidak sopan terhadap nenek A, seperti sering membentak, tidak peduli, dan pernah beberapa kali tidak menyiapkan makanan. Kegiatan nenek sehari-harinya menjaga ruko miliknya. Namun akhir-akhir ini ia sering ditipu oleh pembeli, orang yang mengatasnamakan menantunya untuk mengambil barang dagangan jika menantunya sedang tidak ada di rumah. Bahkan terakhir kali si nenek tertipu oleh orang yang mengambil barang dagangan sekitar 3 juta rupiah. Memperhatikan kondisi demikian, maka anak-anaknya menyarankan agar si nenek berhenti berjualan. Namun nenek tidak mau karena lumayan menghasilkan. Nenek A sering mengeluh dan mengatakan bahwa anak-anaknya tidak sayang padanya karena sering berselisih paham. Padahal anak-anaknya semua sayang kepada nenek tersebut dengan memenuhi kebutuhan nenek, seperti misalnya membelikan baju, membawakan makanan, menemani bercerita meskipun tidak dapat setiap hari. Kadang-kadang nenek A juga menunjukkan perilaku yang memalukan, misalnya menggunakan baju yang sudah tidak pantas, sementara baju-baju bagus tertumpuk di lemari. Selain itu, ia malas mandi sehingga kadang-kadang badannya agak bau. Nenek A terkadang keras kepala, sulit diberitahu, dan seringkali membuat kesal menantu dan bahkan anak-anak nenek yang lainnya. Nah, sekarang kelompok 1. Ya, kelompok 1 diwakilkan oleh Ibu Nasiha. Termasuk lanjut usia yang seperti apakah nenek tersebut? Termasuk ke dalam psikososial, Pak. Psikososial, ciri-cirinya apa psikososial itu Bu? Tadi neneknya itu ngeluh. Ngeluh ya. Terus merasa benar sendiri ya Bu ya? Iya. Iya, itu. Mantap jawabannya. Tepuk tangan buat Ibu Nasiha dan kelompok 1.
Ya, kita kasih tepuk mantul ya Bu Ibu. Ya, boleh. Ya. Yuk kita bareng-bareng tepuk mantul buat kelompok 1. 1 2 3. Tepuk mantul. Mantul mantul. Mantul mantul. Mantap betul. Ya, lanjut. Kelompok 2. Ya, kelompok 2 tadi soalnya apa? Apakah nenek tersebut mengalami kekerasan? Iya, Pak. Ya, kekerasannya apa? Kerasannya tadi sama menantunya dibentak-bentak. Dibentak-bentak. Ya, tapi padahal kan sebenarnya sih tidak apa tujuannya itu karena apa terjadi salah paham di situ. Nah, ya, bentak-bentak terus Nggak dikasih makan. nggak dikasih makan. Ya, itu termasuk dari kekerasan ya, Bu ya. Termasuk dari kekerasan yang ditimbulkan apa kekerasan terhadap seorang lansia. Ya, 100 nilainya untuk kelompok 2. Ya, kita kasih tepuk apa? Hebat, Pak. Tepuk hebat. Ya, 1 2 3. Tepuk hebat. Hebat hebat. Hebat hebat. Hebat. Ya, sekarang kelompok 3. Kelompok 3 tadi soalnya apa? Soalnya adalah apa yang dapat dilakukan oleh anak atau keluarga atau orang terdekat jika menghadapi usia yang demikian, lansia yang demikian itu apa? Bagaimana cara menghadapinya, ya Bu? Ya, kalau menurut kami kelompok 3, jadi karena kan namanya juga nenek-nenek ya, Iya. kayak udah tua, pikun, ya wajar karena kan kembali ke Iya. masa mudanya, masa muda, masa anak-anak kembali ya. Iya. Jadi kita ya harus sabar. Kalaupun neneknya itu keras kepala, ya jangan kita bentak tapi disabari. Ya, jadi kuncinya kita harus sabar menghadapi lansia ya Bu ya, apalagi usianya 76 tahun di sini. Ya, seperti kita ketahui lansia itu perilakunya kembali lagi seperti anak kecil Bu. Jadi kita harus sabar, kita penuhi, kita perhatikan, kita kasih perhatian, kita harus punya rasa kasih sayang pada orang yang sudah lanjut usia, apalagi itu orang tua kita sendiri. Ya, ibaratnya kita berbakti lah. Ya, kapan lagi gitu kan. Nah, itu ya Bu ya. Lebih jelasnya kita lihat ya kekerasan yang terjadi pada lansia. Ya, kadang kita tidak sadar ya Bu ya melakukan kekerasan ya. Kita lihat gambar ya Bu ya. Di sini ada beberapa kekerasan pada lansia ya Bu ya. Nah, di sini saya tampilkan gambarnya ya Bu ya. Oh, Ibu dibaca ya. Nah, ini gambarnya Bu. Ya, gambarnya kekerasan dan penelantaran terhadap lansia. Ada berapa itu Bu? Ada 4. Ada 4. Yang pertama yaitu Fisik. kekerasan fisik. Kedua Verbal. verbal atau kata-kata ya Bu ya. Ya. 3 Emosi. dan keempat adalah finansial. Finansial. Lah, kekerasan fisik itu apa Bu? Di situ apa Bu? Itu contohnya. Contohnya Langsung ke contoh apa? Pengertiannya dulu Pak. ya, pengertiannya dulu dibaca ya. Iya. Kekerasan Kekerasan fisik. fisik, Iya, kekerasan adalah kekerasan yang dilakukan sehingga menyebabkan rasa sakit, luka, cacat atau penyakit. Nah, itu yang menjadikan nenek terluka lah. Ya, Yeah. lansia terluka. Ini contohnya apa? Contohnya adalah seperti Mendorong. mendorong, itu ya Bu ya. Terus Mencubit, terus memukul, tidak menyediakan menyediakan makan dan minum. makanan dan minuman itu. Yang misalkan tidak dikasih makan, ya nanti sakit. Ya Bu ya, lansia. Jadi jangan sampai kita biarkan acuh pada orang yang sudah sepuh. Lebih-lebih tidak ada yang ngasuh, ya Bu ya. Kemudian kekerasan yang kedua itu apa Bu? Yaitu verbal atau kata-kata. Contohnya apa Bu? Contohnya
menyebut nama saja. Ya, menyebut nama saja, kemudian menghina, ya terus mengancam, menakuti, Heeh. membentak, membentak, kemudian marah-marah. marah, ya gitu. Jangan sampai kita melakukan kekerasan. Tujuannya apa Bu? Tujuannya agar secepatnya mendapatkan warisan ya Bu ya. Nah, ini jangan sampai ya Bu ya. Ya, kita harus kita berlaku kasih sayang kepada mereka. Kita harus memberikan rasa kasih sayang kepada mereka. Gitu. Kemudian kekerasan yang berikutnya, yang ketiga, yaitu emosi. Emosi di sini contohnya apa Bu? Membiarkan lansia sendirian. Membiarkan lansia sendirian, kemudian membatasi bertemu dengan teman-teman. Iya, terus tidak peduli. Iya, tidak peduli. Mendiamkan. Terus ditelantarkan. Nah ini ya jangan sampai kita masa bodoh ya Bu ya pada mereka, karena mereka itu sangat butuh sekali uluran tangan kita ya, apalagi kita sebagai anaknya ya Bu ya, kita sebagai anaknya. Orang lain pun misalkan lansianya kebetulan tetangga kita, ya jangan sampai kita membiarkan ya Bu ya, kita membiarkan saja hidup sebatang sendirian. Kita harus memberikan perhatian kepada mereka juga. Kalau ini sih kok keluarganya nggak ada semua. Kalau keluarganya tidak ada semua, kita yang sebagai tetangganya ya kita bertanggung jawab juga ya Bu ya kepada tetangga kita yang lansia itu. Misalkan mereka sebatang kara tidak ada yang ngasih makan, ya kita yang ngasih makan ya Bu ya. Ya jangan takut nanti rezeki kita berkurang. Ya kita misalkan uluran tangan, kita misalkan lapor ke Pak RT, nanti Pak RT menjadwalkan untuk memberi makan kepada lansia itu, tetangga itu ya Bu ya. Nah, jadi kita nanti lapor ke Pak RT agar bagaimana memberikan dapat solusi untuk menghadapi, untuk mengurus lansia itu. Ya, kemudian yang keempat, kekerasan finansial. Apa contohnya di sini? Memanfaatkan uang lansia. Iya, kemudian terus menggunakan tanpa izin. Menggunakan barang-barangnya ya Bu ya. Iya. Terus tidak memberikan keleluasaan menggunakan uang. Jangan sampai ya Bu ya, misalkan lansia itu dapat bantuan 600, karena ketidaktahuan si lansia tersebut kemudian diambil oleh kita ngasihnya cuma 300.000. Ya itu jangan sampai ya Bu ya. Kita berikan semuanya. Nanti juga lansia itu akan mengerti yang ngasih kita berapa gitu kan ya. Jadi jangan diambil semua dengan ketidaktahuannya si lansia. Ya Pak. Demikian praktek atau simulasi P2K2 modul kesejahteraan sosial disabilitas dan lansia, sesi pentingnya kesejahteraan lanjut usia, langkah 3.11 dan 12. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.